Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Senin, ya Bapak Ibu. Kalau orang trading itu hari Senin sepertinya hore karena ingin mencoba mendapatkan cuan lagi di pasar modal ya. Duduk manis di depan laptop untuk memperhatikan aktivitas pasar modal hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, biasanya hari Senin itu kebanyakan para investor dan trader itu wait and see Bapak Ibu ya, melihat pergerakan hari ini. Oke, kita akan coba sentimen-sentimen hari ini melalui Telegram. Bapak Ibu yang belum punya rekening efek, karena itu adalah perangkat kita untuk investasi dan trading, bisa wapri saya ya, bisa biar saya bantu untuk buat rekening efek, kita menggunakan Pintraco sebagai sekuritas ya. Dan kita menggunakan aplikasi Profit Anywhere sebagai aplikasi investasi dan trading kita di syariah, jadi saham syariah. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah sentimen hari ini ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menghapus pungutan ekspor minyak kelapa sawit. Ini bisa sentimen ke minyak kelapa sawit ini Bapak Ibu ya. Ini LSIP ya kalau tidak salah yang berkaitan dengan ini. Oke, kita akan lihat. Nah, ini ada cum-date Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan dividen ada cum-date. Hari ini tanggal 18 Juli yaitu di ASBI. Cuma saya kurang tahu apakah ASBI ini adalah syariah atau bukan ya, karena saya tidak hafal. Nah, ini ada suspend. Jadi kalau ada yang terlalu pergerakannya yang tidak sesuai dengan atau yang agak mencurigakan, itu biasa IDX itu melakukan suspend Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi kita akan lihat yang sentimen kemarin. Ini yang kita akan perhatikan adalah saham-saham yang dapat dicermati yaitu ASII, Telkom, Tower, STAA, ABA, ERA, dan CMRI ya. Nah, ini adalah dari data ekonomi, berarti kita ini surplus Bapak Ibu. Kenaikan surplus NPI ke US 5,09 miliar dolar ya. Sejalan dengan kenaikan nilai ekspor. Harusnya kita tidak inflasi ya karena kita surplus. Dengan kenaikan nilai ekspor hingga 40,68% di Juni 2002 menjadi penopang IHSG Jumat karena IHSG Jumat alhamdulillah ya hijau. Nah, sehingga saham-saham yang bisa kita perhatikan itu adalah ASII, Telkom, Tower, STAA, ABA, ERA, dan CMRI. Kita akan coba ke Telkom Bapak Ibu ya. Kita akan coba ke Telkom, kita akan tutup dulu ini. Kita lihat berita terbaru lagi. Ini belum ada ya berita terbaru. Oke, kita akan lihat Telkom. Kemarin itu akses juga bisa kita lihat ya. Akses. Oh, kita dulu stop sell dulu ini ya. Kita stop sell dulu, kita share ke langsung trading view. Ke trading view. Nah, ini saya selalu membuka UNVR ya Bapak Ibu pertama. Ini UNVR ini sudah mau dekat lagi ya, sudah mulai lagi membentuk golden cross. Ya. Bisa juga diperhatikan untuk orang yang pengen swing atau trading cepat juga mungkin bisa. Nah, untuk RSI-nya agak lumayan bagus dan ini persiapan untuk rebound ya. Nah, kita akan coba ke ASI itu Bapak Ibu bukan syariah, jadi mungkin saya tidak ngelirik. Tapi kita coba lihat dulu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang masih memegang ASI, kita akan lihat. Nah, ini ASI. Kalau mau trading cepat boleh Bapak Ibu. Tapi dilihat dulu ya untuk pembukanya. Nah, sekarang kita ke Telkom. Kita ke Telkom. Nah, ini Telkom. Ini kalau mau trading cepat juga bisa di Telkom. Karena ini semuanya sudah tanda begini Bapak Ibu ya. Tanda begini kita kebanyakan orang para trader itu menjual emiten yang ada padanya yaitu Telkom.
Ya, ini sudah warna ini ya, dari indikator MACD sudah warna biru tua. Biru tua biasanya banyak melepas atau menjual. Kita akan lihat bagaimana rekomendasi untuk trading view sendiri. Ini ya, masih buy. Analisis rating masih strong buy. Mungkin ini untuk yang scalper, mungkinnya yang cepat untuk trading cepat hari ini. Oke, untuk Telkom kita ke tower. Jadi tower ini kayaknya juga syariah tower. Saya akan coba cek tower, kayaknya syariah ya. Tower. Oke, tower. Oh, tower bukan syariah Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Tower bukan syariah, dia non syariah ya. Itu bisa. Nanti kembali kalau mau punya kunci. Jangan jauh-jauh bermain ya. Di helm, cari helm. Tower ini, nah ini downtrend ya, enggak usah dicek. Tower. Kemudian kita ke, jadi tower tidak syariah Bapak Ibu ya. STIA, saya coba cek lagi. Ini banyak yang tidak syariah ini. Mungkin karena terlalu banyak utang ya, semua hanya didepak dari saham syariah. STAA. Nah, ini Sumber Tani Agung. Ternyata dia syariah ya. Kita akan ke Sumber Tani Agung. STAA. Yang jauh-jauh naik. STA, Sumber Tani Agung. Nah, ini Sumber Tani Agung ini apa anunya ya? Kalau dia kelapa sawit, nah berarti ada sentimen positif. Nah, ini ya, masih posisi downtrend Bapak Ibu. Nah, ini volumenya hampir sama, tapi ini lebih banyak, tidak ada badannya ya, tidak ada badannya. Jadi masih belum greget, dan ini posisinya sudah mau ke bawah. Kalau saya jangan dulu beli, tapi kalau Bapak Ibu ya, itu kan tergantung Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi saya hanya memberikan apa yang saya pahami, untuk semua keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke ABA. ABA ini apakah syariah? ABA adalah syariah atau bukan? Ternyata bukan Bapak Ibu. ABA ini apakah? Bukan syariah ya ABA ini. Saya coba. ABA. Mahaka Media. Wow, ini juga hampir sama tadi posisinya ya. Tidak punya badan, tapi volumenya hampir sama dengan kemarin. Cuma ini indikatornya masih mendukung. Ingat, ini bukan syariah Bapak Ibu. Sekali lagi bukan syariah, sehingga lebih dekat ke riba ya. Oke. Kita ke ERA. Nah, ERA ini syariah. ERA. Kita ke ERA. AA ya. ERA. Oke, ERA Jaya Swasembada. Ini juga masih masih labil istilahnya ya. Dia tidak punya badan Bapak Ibu. Dia tidak punya badan, hanya seperti ini. Kita tidak bisa melihat seperti ini ya. Kita menunggu saja Bapak Ibu ya. Kita masuk dalam daftar wait and see. Nah, ini syariah, ini ERA adalah liquid. Bagus, dia merupakan emiten yang yang retail kalau tidak salah ya, retail handphone Android. Bapak Ibu yang gemar gonta-ganti handphone. Nah, ini dia. Oh, ini sell Bapak Ibu. Banyak yang sell hari ini. Cuma ini secara indikator stokastik RSI dia sudah mulai ke atas ya. Kemudian sudah mulai posisi rebound ini Bapak Ibu. Ini kita lihat ya. Posisinya sudah secara indikator zigzag juga mendukung untuk swing. Secara stokastik RSI juga posisi mau rebound ini ya. Kemudian MACD juga posisinya sudah banyak orang sudah mendekati ya, sudah jenuh untuk menjual. Ya.
Oke, kita ke berikutnya, yaitu berikutnya kita ke CMRI. CMRI. Kita akan lihat apakah CMRY itu syariah Cisarua Mountain Dairy. Kita akan lihat ya, CMRY. 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 Oh no ya. Oh, alhamdulillah. Ternyata syariah Bapak Ibu. CMRY. Cisarua Mountain Dairy Tbk. Oke ya. Oke Bapak Ibu. Untuk MACD-nya ini warna merah muda. Biasanya merah muda itu masih posisi untuk menjual itu masih besar ya. Untuk menjual itu masih besar karena masih warna merah. Tapi ini untuk teknikalnya trading view ya mengatakan buy. Ya, kita akan lihat untuk oh iya, ini sudah mulai bentuk ya, sudah bukan mulai, sudah posisi menyilang tanda merah, garis merah. Sudah golden cross sebenarnya Bapak Ibu, cuma tidak tajam ya. Tapi kita mesti hati-hati sebenarnya kalau tanda seperti ini posisinya masih belum ketahuan dia arahnya kemana ya. Cuma secara ini kalau kita ingin masuk sebenarnya sudah ada posisi ini ya, posisi zigzag warna hijau. Nah, ini belum mendapatkan titik paling bawah kalau begitu. Tapi kalau ingin menyimpan untuk swing mungkin boleh ya, tapi CMR ini saya tidak tahu secara fundamentalnya apakah dia saham baru. Oh ya, CMRY ini market cap-nya besar Bapak Ibu, big cap dia. Kemudian dia biasa membagikan dividen walaupun hanya sedikit ya, 1,58%. Cuma dia tergolong dari big cap ya. Saya akan coba cari di RTI Bisnis untuk CMRY. CMRY ya, CMRY. CMRY ini dia listing ini profilnya, dia listing tanggal 6 Desember 2021 ya, baru kan Bapak Ibu? Baru ya. Kalau untuk kita mau memegang sebaiknya kita tunggu 5 tahun ya, memegang sebagai investasi jangka panjang. Nah, ini secara di RTI Bisnis dia sektornya consumer non cyclist, subsektor food and beverage ya, food and makanan dan sayuran kayaknya ya. PT Underwriter, PT CLSA Sekuritas Indonesia. Wow, ada PT Mandiri ya. Nah, ini juga kita lihat untuk pemegang sahamnya. Ya, kita akan coba secara fundamental Bapak Ibu ya. Ini pemegang sahamnya untuk pengendali itu 53,55%. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan. Kalau ingin melihat suatu keputusan yang bagus itu memiliki pengendali yang lebih besar dari 50% ya. Nah, kalau seandainya pengendalinya itu hampir rata semua, kayak ada emiten apa itu ya, pengendalinya tidak sampai satu orang, tidak 50 lebih. Ya, tidak setengah dari pengendali utama. Jadi kita harus memiliki pengendali utama di atas 50%. Nah, ini ada pengendalinya, yaitu Bapak Bambang Sutantio. Dia sampai 53,55%. Ini ya, jadi keputusannya masih bisa kuat ya, karena pengendalinya tidak banyak orang. Istilahnya masih kategori sehat ya. Oke, ini kemudian untuk statistik IPS-nya dia Rp136 per lembar saham. Kemudian untuk yang lain-lain ya, untuk kuartal 1, kuartal 2 masih kosong-kosong ini. Cuma salesnya itu 1,47 triliun dan asetnya 6,06 triliun. Jadi aset 6 triliun, salesnya 1,47% ya. 1,47 triliun. Jadi hampir 15% ya dari aset itu yang
yang diputar sebagai bisnis ya, usaha bisnis. Ini ada juga di sini Bapak Ibu, insya Allah saya coba berdasar satu ya yang saya dapatkan di akademi saya akan coba bagaimana melihat perusahaan itu secara fundamentalnya dari segi sales dan aset ya. Kemudian kita lihat untuk pengolahan utang ini untuk ya masih menggunakan modal sebagai lebih banyak menggunakan modal sebagai perputaran usaha. Ini bagus. Kalau seandainya utang lebih banyak itu sudah kategori riba Bapak Ibu ya, kategori tidak diperbolehkan secara syariah. Sehingga biasanya tidak masuk dalam syariah. Oke Bapak Ibu, saya akan coba melihat kemarin ada rekomendasi akses. Ace Hardware Indonesia. Aces. Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan orang Inggris. Nah ini untuk Ace Hardware Indonesia. Ini masih banyak ini ya, mungkin masih dilema untuk para investor sehingga masih membentuk candle seperti ini ya. Oke, saya coba kemarin lagi apa ya yang kemarin. Kayaknya ini saja ya, atau kita akan coba ke BLMS. Kurang semangat perasaan ini, mendung-mendung. Nah ini BLMS ini. Posisinya menakutkan ini. Ya, ada timbul seperti ini. Tapi ini untuk stokastik RSI, dia akan mencoba memotong garis merah, akan membentuk golden cross. Kemudian sudah ada posisi jenuh untuk menjual. Kita akan lihat untuk rekomendasi teknikal sell ya, banyak yang sell. Tapi secara analisis rating dia masih banyak strong buy. Oke, mungkin sekian dulu Bapak Ibu. Ya, sepertinya yang kita lihat-lihat ini masih kurang menarik ya. Mungkin sudah terlalu panjang durasinya, saya sebenarnya mau screening di investing, tapi kayaknya terlalu panjang durasinya ya. Nanti insya Allah kita akan coba screening lagi untuk sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.